Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi PBO pertemuan 5. Jadi hari ini kita akan bahas tentang salah satu karakteristik dalam Object Oriented Programming, yaitu encapsulation. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu kelas ya, dimana kelas itu memiliki properties dan juga metode. Ini contohnya adalah kelas kucing, dia memiliki properties atau variabel warna, usia, jenis, makanan, dan juga memiliki metode makan, tidur. Atau metode bisa juga disebut behavior itu ya. Dan properties dan juga metode itu merupakan informasi yang dimiliki oleh kelas kucing. Jadi apa sih encapsulation? Yaitu kita mengkapsulkan antara variabel dan juga metode pada suatu kelas. Jadi kita kapsulkan seperti ini. Itulah encapsulation. Yaitu suatu cara yang digunakan untuk menyembunyikan informasi pada suatu kelas. Di dalam encapsulation ada istilah information hiding dan juga interface to access data. Information hiding adalah proses yang menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga kelas tersebut tidak dapat diakses dari luar. Dengan memberikan akses kontrol, keywordnya itu atau hak aksesnya ya, dengan memberikan hak akses berupa privat ketika mendeklarasikan atribut atau metode. Kemudian kalau interface to access data itu adalah cara untuk melakukan perubahan terhadap atribut yang disembunyikan dengan membuat suatu interface berupa metode untuk menginisialisasi atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Jadi untuk merubah nilai dari suatu atribut yang tadi diprivatkan gitu ya, yang tadi dibuat hak aksesnya private, kita butuh yang namanya interface, yaitu berupa metode untuk dapat mengakses atribut tersebut. Seperti itu. Jadi nggak bisa diakses secara langsung, nah perantaranya itu lewat si metode ini. Tuh. Intinya untuk yang di private kita gunakan metode untuk mengakses atau merubah nilai dari suatu atribut tersebut. Contohnya nanti dipraktekkan biar kebayang. Berikutnya adalah hak akses. Kita akan pelajari 3 macam hak akses ini, mulai dari public, private, dan juga protected. Public itu bebas, jadi dia bisa diakses di mana saja. Bisa di kelas itu atau kelas lain atau di luar kelas ya, di package yang sama atau luar package. Kemudian kalau private itu cakupannya paling sempit, dia itu hanya bisa diakses di kelas itu sendiri. Kalau protected, dia masih bisa diakses di luar kelas asal masih satu package yang sama. Kalau package-nya sudah berbeda, dia nggak bisa diakses. Nah, kita langsung praktekkan saja lewat NetBeans. Jadi saya sudah membuat kelas di sini. Ini adalah main kelasnya. Ini main kelas, kita hapus dulu. Main kelas. Kemudian di sini ada kelas mahasiswa yang mempunyai 2 atribut, ada nama dan juga umur. Nama tipe datanya string, umur integer. Kemudian di sini ada metode konstruktor. Dan di sini ada metode get nama untuk membaca nama dan set nama untuk menulis nama ya. Di sini void, di sini return value. Nah, selanjutnya kita coba praktekkan yang public tadi ya. Kita panggil dari sini, dari main kelasnya. Kita buat inisialisasi dulu.
biasanya kalau sifatnya masih public, kita bisa seperti ini, kita tulis seperti ini masih bisa. Jadi nama, seperti ini, kemudian kita panggil. Nah, kita run, dia jalan ya. Nah, bagaimana? Oh ya, sebentar. Ini atribut ini kan kita belum kasih hak akses ya. Kalau kita belum kasih hak akses pada atribut ini, biasanya defaultnya itu adalah public. Jadi coba misalkan kita di sini tambahkan private. Apa yang terjadi di sini? Nah, di sini dia error. Keterangannya bahwa nama itu adalah private. Ya, jadi kita nggak bisa akses di luar kelas. Nah, kita bukan lagi pakai cara ini, jadi kita nggak bisa manggil langsung seperti ini, tapi kita pakai lewat metode. Jadi kita panggil lewat metodenya. Ini misalkan set nama tadi ya, set kan tadi untuk nulis, jadi misalnya di sini gini, kemudian kita tampilkan misalkan untuk membaca tadi kan get ya, jadi kita di sini nggak lagi yang set nama, tapi kita panggil yang get seperti ini. Nah, ini bisa, jadi itu tadi yang private dia tidak bisa diakses di kelas lain, jadi kita pakai metode gitu untuk memberikan nilai, kemudian kita panggil lagi metode untuk menampilkan ini, untuk membaca ya, yang get nama dan set nama. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalkan hak aksesnya saya ganti dengan protected. Di sini ya, ternyata dia masih bisa diakses dari luar kelas. Nah, coba saya jalankan. Ini masih bisa jalan di luar kelas, gitu kan? Nah, bagaimana kalau maksudnya di luar kelas dalam satu package yang sama. Bagaimana jika dijalankan di luar package yang berbeda? Kita coba praktekkan. Ini saya sudah buat package lain yaitu tes, dan juga saya sudah buat kelas namanya tes. Ini kita tulis dulu public static void main. Kemudian di sini kita import kelas mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, di sini kita buat inisialisasi mahasiswa. Di sini error, kita lihat dulu keterangannya bahwa metode mahasiswa is not public. Kita lihat dulu di mahasiswa, metode mahasiswa. Kita buat, ini belum dikasih hak akses ya. Kita kasih dulu hak aksesnya, public misalkan. Nah, di sini udah nggak error, jadi dia udah bisa akses. Nah, sekarang kita mau akses atribut ya, atribut yang protected ini.
kan di sini mhs.nama sama dengan, ini udah nggak bisa. Ini ya, protected, dia bilang nama has protected, jadi ini nggak bisa. Jadi kalau protected tadi bisa diakses di dalam di luar kelas, tapi masih satu package. Kalau di luar package dia error. Kemudian kalau yang public, dia bebas dimanapun, di kelas yang sama, di luar kelas, di package yang sama ataupun luar package itu nggak masalah, masih bisa. Kemudian kalau yang private tadi hanya kelas itu sendiri saja. Ini kalau misalkan yang di sini diganti public, kemudian kita akses di package yang berbeda, ini misalkan ini jadi bisa ya, karena sudah saya ganti jadi public. Jadi intinya public tuh dimana-mana bisa, entah dalam ataupun luar kelas ataupun di package, di dalam package atau luar package. Maksudnya di package yang sama atau package yang berbeda tuh masih bisa aja diakses itu kalau public ya. Kemudian kalau yang private tadi hanya di kelas itu saja. Kemudian kalau yang protected di luar kelas bisa, tapi hanya di package yang sama. Kenapa sih kok ada konsep encapsulation ini? Jadi misalkan ada kelas lain atau jadi kalau ada kelas lain yang misalkan mau akses atribut gitu ya, itu dia nggak bisa sembarangan merubah gitu. Jadi makanya butuh yang namanya hak akses tersebut. Oke, tadi yang kita pelajari di encapsulation kaitannya tentang hak akses, ada public, private, dan juga protected. Oke, mungkin cukup itu pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.